Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok B4 dari NIM 124 sampai 130 ingin mewawancarai salah satu narasumber dari tema kami yaitu free sex. Sebelumnya kepada narasumber untuk memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Mungkin perkenalkan nama saya Fatir. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, program studi Hubungan Internasional. Baik, terima kasih. Sebelumnya Mas Fatir udah familiar sama kalimat atau kata free sex? Oke, dengan narasi free sex itu mungkin hari ini udah jadi hal yang lumrah. Udah ada lah di mana-mana, apalagi di tingkatan mahasiswa sekarang. Oh iya, kebetulan di kampus Masnya juga ya? Udah banyak pengalaman ya Mas? Ya seperti itulah, kalau misalkan dibawa ke sana mungkin semuanya ada. Rata-rata sekarang ya udah mulai diaminin menjadi satu hal yang sudah biasa kayak gitu. Menurut Mas, dari kalangan remaja sekitar umurnya dari berapa ya Mas? Kalau menurut Mas? Oke, kalau menurut saya mungkin kalau kita tarik dari definisi free sex itu yang seks yang pranikah ya, yang sebelum nikah terjadi tanpa adanya ikatan yang dilegalkan secara hukum suatu negara ataupun agama. Mungkin hal seperti ini sudah menjadi lumrah dari sejak masa pubertas menurut saya, karena memang hasrat ingin untuk melakukan hal-hal yang kita sebut sebagai free sex itu sudah mulai ada sejak saat itu. Belum lagi ditambah dengan rasa penasaran yang lagi sedang kuat-kuatnya di masa-masa pubertas. Mungkin dari saat seperti itu ya, umur-umur segitu. Mungkin udah kejauhan ya, nanti lanjut di wawancara. Sebelumnya kenalin ya Mas, saya Fitri Polimengo dari kampus Universitas Asia Yogyakarta, Prodi TLM, Teknologi Laboratorium Medis, dan ada rekan-rekan saya, ada Ashadi Ramdan, Putri Datung Tolang, Nafika Cahyaningrum, Wenia Sindri, dan Karisma. Selanjutnya ada rekan saya yaitu Weni Asindri akan bertanya atau mewawancari Mas beberapa pertanyaan aja, boleh ya Kak? Saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada Mas Fatir. Yang pertama, apa Fatir definisi dari free sex? Oke, ini gimana Mbak moderator, langsung apa gimana? Boleh. Silahkan Mas. Oke, terima kasih Mbak Weni atas pertanyaannya ya. Mungkin coba saya jawab sepemahaman saya saja dulu sesuai dengan pertanyaannya, apa itu free sex gitu. Nah, menurut saya mungkin tadi sempat saya mention juga ya, free sex itu merupakan suatu kegiatan hubungan seksual pranikah. Jadi yang memang dilakukan sebelum nikah yang legal secara hukum dalam suatu negara ataupun yang dibolehkan oleh agama. Nah, ada banyak sebenarnya definisi daripada free sex ini. Mulai dari yang tadi saya sebutkan, kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa free sex itu adalah di mana seseorang melakukan seks itu dengan berganti-ganti pasangan secara random ataupun tidak, tetapi dia tetap melakukannya dengan berganti-ganti pasangan, belum lagi diperkuat dengan tidak adanya ikatan secara formal berdasarkan hukum dalam suatu negara ataupun agama, seperti itu. Ada lagi mungkin Mas atau masih?
mungkin segitu dulu ya secara untuk kita bangun sama-sama paradigma tentang free sex itu apa gitu. Baik, Mas. Selanjutnya Mbak Weni, silahkan. Pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Mengapa remaja sekarang menganggap hal itu remeh? Oke. Gimana? Langsung? Iya, nggak apa-apa. Iya, langsung aja, Mas. Oke. Saya coba ini ya, sepemahaman saya aja. Mungkin kenapa hari ini remaja sekarang menganggap hal free sex itu remeh. Mungkin saya juga sebenarnya timbul pertanyaan, kenapa pertanyaan seperti ini bisa muncul. Berarti ada teman-teman juga menganggap bahwasanya hal ini memang remeh gitu. Tapi kalau misalkan menurut saya, kalau kita tarik kenapa pada akhirnya orang-orang hari ini ya, kita sebutnya orang-orang, bukan remaja saja yang menganggap hal ini remeh gitu. Karena pertama udah meluasnya sistem informasi. Di era post-truth seperti hari ini, di mana kebenaran bisa kita katakan sebagai perspektif semata, ataupun suatu hal yang digiring gara-gara adanya satu hegemoni yang besar, misalkan melalui media dan lain sebagainya. Sementara hari ini media digital mungkin bisa menjadi salah satu faktor penyebabnya ya, kenapa hari ini orang-orang secara tidak langsung menganggap free sex itu suatu hal yang biasa, yang sudah lumrah. Karena memang kita ditabrakkan dengan adanya globalisasi, kita menerima berbagai kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan yang tidak dilandaskan atau tidak sesuai dengan hukum di negara kita maupun agama mayoritas yang ada di negara kita. Misalkan kita menerima berbagai informasi dari Amerika dan beberapa negara lain yang menghalalkan hubungan pranikah. Sehingganya ketika kita sudah mendapatkan asumsi-asumsi yang seperti itu, kemudian kita mulai amini karena memang mungkin ini salah satu dampak globalisasi ya, bahwasanya kita tidak lagi berpegang teguh pada apa yang menjadi aturan di negara kita. Padahal kalau misalkan kita tarik berdasarkan negara yang disusun atas dasar mayoritas agama Islam, pada akhirnya free sex itu sebenarnya tidak diperbolehkan di sini. Tapi menjadi biasa ya, mungkin karena tadi itu adanya salah satu faktor penyebab utama adanya globalisasi, mulai merusak pendidikan dasar teman-teman anak-anak muda hari ini, sehingga bukan dilegalkan ya, tapi lebih ke ya tadi menjadi satu hal yang biasa, satu hal yang lumrah. Karena adanya gaya hidup yang coba kita adopsi secara tidak langsung dari negara-negara di luar Indonesia yang memiliki kultur yang sangat berbeda dengan kita, kayak gitu. Singkatnya mungkin kayak gitu ya, simpel. Baik, Mas. Wow. Jawabannya sangat menarik ya, Mas. Mungkin dari rekan saya, Putri Datun Solang, ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Ini suara saya kedengaran kan ya? Ada Mbak. Langsung saja. Saya ingin bertanya kepada narasumber, menurut Mas Fatir sendiri, ada tidak di luar aspek agama dan hukum, ada tidak hal positif dari free sex? Terima kasih, Mas. Oke, gimana Mbak Moderator? Silahkan Mas Fatir. Oke, terima kasih. Pertanyaannya mungkin bisa ini, saya coba review lagi untuk dipastikan di luar aspek agama dan hukum. Di luar aspek tersebut ada hal positif tidak daripada free sex ini gitu? Apapun, jadi intinya di luar membicarakan hukum dan agama, ada tidak hal positif dari free sex? Oke, terima kasih. Jadi mungkin kalau misalkan bicara seperti itu, coba saya kesampingkan dulu ya, berarti kedua hal tadi. Nah, menurut saya kalau ditanya ada, bisa jadi ada. Kenapa? Karena ini bisa menekan pertumbuhan atau perkembangan sumber daya manusia di suatu negara. Karena semakin banyaknya sumber daya manusia di suatu negara yang tidak berjalan beriringan dengan perkembangan di negara tersebut, itu bisa menjadi penyebab kemunduran suatu negara. Sehingganya
kalau misalkan kita keluarkan dari aspek-aspek tadi, menurut saya ini bisa menjadi satu hal yang positif, menjadi satu peluang untuk kita seimbangkan lagi kepentingan negara dengan sumber daya yang ada di dalam satu negara tadi, sumber daya manusianya ya, sehingganya tidak ada ketimpangan tentang kesejahteraan masyarakatnya, kemudian pembukaan lahan pekerjaan yang tidak merata dan sebagainya. Mungkin dengan menekan hal-hal seperti ini, kita anggap riset itu menjadi satu hal yang biasa tanpa perlu ada perkembangbiakan manusia yang berlebihan. Mungkin bisa menjadi apa ya, satu peluang baru. Itu mungkin positifnya di situ, karena kalau saya nangkapnya free sex adalah sekedar seks saja tanpa perlu kita mungkin kebanyakan hari ini salah satu alat yang digunakan dalam free sex adalah kondom ya. Itu kan mencegah kehamilan, sehingganya dengan diadakannya free sex yang seperti ini, itu sangat menekan angka kelahiran dari suatu negara. Menurut saya itu salah satu hal positifnya. Namun kalau mau diformalkan juga, ini akan lebih baik jika memang suatu hukum di suatu negara itu bisa diseimbangkan gitu, antara aturan yang ada kemudian diseimbangkan dengan kebutuhan negara, baik dari segi ekonominya, kemudian kesejahteraan masyarakatnya, perkembangan sumber daya manusianya dan lain-lain, supaya mungkin bisa berjalan selaras ya. Cuman kalau ditanya positif, mungkin menurut saya itu kalau kita keluarkan dari aspek agama dan negara. Baik Mas, terima kasih banyak jawabannya. Wow. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, masih bisa kan Mas? Ya, monggo gimana? Oh ya, Saya ya, cuma ya. pengen bantu ini aja, ngasih pandangan saya. Oh ya Mas, terima kasih. Mungkin dari Mas Ashadi ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, dipersilahkan. Ya, baik Mbak Moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Mas. Oh ya, baik. Menurut Mas Fatir tadi sendiri kan itu free sex dari arah positifnya, ya. Tapi tidak terlepas juga dari negatifnya kan Mas, dari hilang norma-norma agama maupun dari infeksi menular seksual. Menurut Mas sendiri ada nggak sih tips-tipsnya untuk mencegah dan menghindari dari free sex sendiri? Oke. Gimana? Langsung. Ya, silakan. Baik, terima kasih Mas Ashadi Ramdan ya atas pertanyaannya. Nah, kalau menurut saya ya, ini mungkin beberapa kali juga sering saya terapkan. Yang pertama, pasti kita mulai dari diri sendiri. Jadi mencari tahu dulu sampai mana sih kemampuan kita untuk menahan diri dari hal-hal yang seperti ini. Ketika kita sudah mengamini hal ini adalah satu hal yang tidak baik. Apalagi kalau kita hari ini di Indonesia kan udah salah banget tuh. Banyaklah kasus-kasus sekarang yang sangat menyalahkan kegiatan-kegiatan free sex seperti itu. Menurut saya kita cari tahu dulu sampai mana sih kemampuan kita dalam menahan diri ini. Kemudian diperkuat apakah iman kita juga udah bisa menjadi penopang yang cukup untuk hal ini. Kalaupun memang dirasa masih kurang cukup, mungkin yang saya lakukan adalah dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang lebih positif. Alangkah lebih baiknya saya menyibukkan diri aja dengan ya entah ketika lagi nggak ada kerjaan, mungkin coba cari-cari diskusi atau coba berorganisasi atau coba pokoknya memperbanyak kegiatan yang positif, supaya karena menurut saya di usia remaja ya, itu adalah usia yang rentan, rasa keinginan untuk hal-hal yang seperti itu pasti makin tinggi dan semakin tinggi, apalagi mendekati dewasa dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian menurut saya perlu kita hindari. Apabila memang kita mengamini hal ini satu hal yang salah, maka dimulai dari diri sendiri dulu. Ketika kita tahu agama adalah salah satu tameng yang kuat karena agama sangat mengharamkan hal-hal yang seperti ini, menurut saya memang harus diperkuat lagi dari iman. Kemudian ketika kita melihat negara, bagaimana caranya supaya kita cuma menyibukkan diri aja dulu. Paling simpelnya dengan menyibukkan diri, kemudian menghindari hal-hal yang mendekatkan kita ke sana. Misalkan mungkin kalau misalkan kita sibuknya kayak clubbing atau apa, mungkin malah akan mendekatkan kita ke sana ya, walaupun kita tidak punya niatan ke sana seperti itu. Jadi atau mungkin menggunakan internet dengan bijak, karena
begitu banyaknya konten-konten yang mengarahkan kita untuk berpikiran ke arah-arah yang seperti itu. Sehingga coba kita filter lagi, kita filtrasi lagi apa yang ingin kita cari, apa yang ingin kita hindari. Karena saya yakin kita akan dapat apa yang kita pikirkan, yang kita cari itu yang akan kita temukan. Selama kita masih menemukan hal seperti itu, berarti dalam pikiran kita memang masih menginginkan untuk mendapatkan hal kayak gitu, mencari tahu dan lain sebagainya. Mungkin itu sih Mas ya, atau gimana dari teman-teman yang lain? Baik, terima kasih Mas Fatir. Jawabannya sangat membuka wawasan kita ya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi ya Mas, untuk mengakhiri sesi wawancara kita ini ya. Mungkin dari Mbak Nafika, persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Halo, selamat malam Mas narasumber ya. Mohon maaf saya baru gabung. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan. Bagaimana menurut Anda pengaruh video porno dengan perilaku free sex tersebut? Seperti itu, terima kasih. Silahkan Mas. Terima kasih. Pasti sangat berpengaruh ya, itu singkatnya pasti sangat berpengaruh. Cuman mungkin yang jadi penentu pengaruh itu akan menjadi pengaruh yang baik atau buruk itu dari kita mencari video porno ini untuk apa dulu gitu. Nah misalkan ada teman-teman yang mencari video porno ini sekedar buat seks edukasionalnya dia, supaya dia tahu bahwa hal-hal seperti ini ternyata adalah satu hal yang keterlaluan dan lain sebagainya. Karena kalau misalkan kita tanya pengaruh atau tidak, menurut saya sangat berpengaruh. Dilihat dari kalau misalkan kita di usia-usia yang seperti ini masif dalam menonton ataupun melihat hal-hal yang seperti itu malah akan memancing kita, malah akan memantik kita untuk mengikuti. Nah makanya tadi coba saya tarik dari fenomena hari ini ya, kita coba tarik dari globalisasi. Kita sangat mudah mendapatkan akses-akses yang seperti itu mendorong kita untuk juga mengamini, memaklumi, hingga melakukan hal-hal yang seperti itu. Sehingganya akan sangat saling berkorelasi lah intinya. Karena memang kita juga tidak bisa lepas dari sistem informasi yang semakin meluas dan semakin cepat hari ini. Cuman dari kitanya saja yang seperti apa. Apakah kita mencari hal-hal seperti itu tujuannya untuk belajar, untuk mencari tahu, atau justru untuk mengikuti cara-caranya, mengikuti bagaimana cara dia sampai akhirnya bisa mempengaruhi untuk mau melakukan dan lain sebagainya. Mungkin itu sih, karena terkadang kan video porno itu dipergunakan bukan hanya untuk urusan komersil saja, tapi juga untuk urusan-urusan kesehatan dan lain sebagainya. Karena kita juga tidak menutup mata lah untuk hal-hal seperti itu, begitu. Kalau menurut saya. Baik, terima kasih Mas Fatir. Mungkin dari saya selaku moderator dapat menangkap beberapa pikiran ya dari narasumber langsung. Free sex itu menurut yang tadi udah dijelaskan oleh Mas Fatir adalah segala tingkah laku yang terdorong oleh hasrat seksual dari diri kita sendiri terhadap lawan jenis, mulai dari tingkah laku, kissing atau necking, petting, dan intercourse yang dilakukan di luar hubungan pernikahan ya. Dan juga ada tadi beberapa tips mencegah dari bagaimana free sex itu ya. Mungkin sekian dari kelompok kami ya Mas. Terima kasih banyak atas waktunya. Hey, terima kasih juga. Mohon maaf ya kalau misalkan jawabannya mungkin kurang memuaskan. Bisa kita obrolin bareng-bareng lagi hal kayak gini. Boleh kita diskusi lagi ya Mas.
Terima kasih banyak dari kelompok kami. Memohon maaf apabila ada salah-salah kata dari pertama mulai diskusi ini sampai akhir, sampai selesai. Terima kasih. Dari saya, moderator, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin mau sesi dokumentasi dulu ya, Mas? Oke. Oke. Teman-teman yang lain boleh on cam nggak? Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Kebetulan ini mau sesi dokumentasi dulu. Oke, udah siap ya? 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas Fatir atas waktunya. Oke, makasih Mbak Mengo. Anak keluar.